Dimatiin aja lampu yang depan. Ini dimatiin, Mas. Besok saja karena hari ini Jumat, jadi bisa terlalu lama. Topik yang akan dibicarakan pagi ini adalah mengenai ultrasonografi ya, dalam obstetrik ginekologi khususnya. Jadi ini lebih banyak mengenai teori-teori mengenai praktek ya, dalam penggunaan sehari-hari. Di mana memang kalian sebagai dokter umum diharapkan, ini kalau di standar kompetensi dokter Indonesia disebutkan bahwa dokter Indonesia, dokter umum ya, bisa melakukan pemeriksaan USG obstetrik ginekologi untuk screening awal, gitu. Kompetensinya 4A. Kemudian bisa juga melakukan permintaan untuk rujukan USG. Jadi itu dua hal yang diharapkan kalian bisa melakukan, bukan untuk menjadi ahli tentu saja, karena ahli ultrasonografi biasanya mesti sekolah radiologi atau sekolah dokter ya sekolah dokter. Itu kalau untuk dokter umum paling tidak minimal. Kemudian sumbernya apa? Sumber pelajarannya ada banyak sekali juga. Ini baik di buku. Ini buku modul ini belum ada, dan saya sih belum ada. Ini udah ada, bisa cari di mana saja. Ini buku textbook ya, buku textbook. Dan ini jurnal ya, yang saya berikan kepada kalian ada jurnal yang mengenai standar pemeriksaan semester 1, 2, 3, juga pemeriksaan ginekologi. Apapun bisa dipakai buat belajar, tapi tentu saja saya menyadari kalau belum pernah terpelajar oleh kasus atau belum pernah memegang alat ultrasonografi secara langsung, maka teori-teori itu kurang mengena, kurang bisa dipraktekkan, jadi nggak tahu apa gunanya gitu.
Nah, kuliah ini untuk menjembatani ya buat kalian yang akan masuk ke nanti di awal yang di kelas gitu kan, harus jadi alat ultrasonografi itu di bidang itu sudah dipakai secara umum hampir seperti stetoskop kalau di dokter bidang yang dari dalam itu ya. Jadi selalu menggunakan ultrasonografi untuk melakukan suatu analisis terhadap kasus baik obstetrik maupun ginekologi dan hampir semuanya membuat diagnosis ataupun bahkan pada pelaksanaan menggunakan USG. Kenapa harus pakai USG? Karena ada beberapa keunggulan, yaitu dia non invasif dan bukan radioaktif, aman, nyaman, data objektif. Artinya data objektif adalah gambar ya, gambar yang bisa dicetak, bisa diimplementasikan, atau nilai-nilai yang bisa diukur. Seperti hasilnya kan ukurannya ada apa namanya angkanya itu data objektif. Kemudian akurasi tinggi karena memberikan gambaran yang jelas dan teknologinya terus-terusan berubah ya. Saya megang USG itu dari saya sekolah ya, sekolah objek. Waktu saya dulu nggak tahu, nggak pernah pegang. Itu sekolah juga saya dulu nggak pernah. Jadi waktu saya sekolah objek tahun akhir 90-an ya, 99 tahun 2000 awal waktu saya pegang. Jadi sampai sekarang mungkin udah hampir 25 tahun ya. Itu jauh sekali teknologinya yang dulu sama yang sekarang, sangat jauh. Yang dulu modelnya cuma gambarnya itu apa ya, imajinatif gitu. Itu kan sehingga apa. Yang sekarang ini jelas banget ya. Gitu. Kemudian relatif murah dibandingkan dengan modalitas yang lain. Tapi saya bilangnya relatif karena terkadang memang ada ultrasonografi juga yang mahal karena dia untuk membelinya butuh biaya yang mahal. Tapi kalau dibandingkan dengan modalitas imaging yang lain dia relatif murah ya. Gitu. Memang kelemahannya dia perlu pelatihan, jadi jangan kalau menggunakan USG nanti harus ada pelatihan, kemudian variasi mesin yang bervariasi dan operator depending ini penting nih. Ya. Jadi begitu lo kasih USG nya seperti ini gitu, yang pertama kali saya lihat sih siapa yang USG mana yang terlatih atau tidak, walaupun dia sebenarnya data objektif itu artinya yang digambar itu bisa kita nilai oleh orang lain yang bukan oleh operator saja. Baik, ini satu lagi kelemahannya, posisi objek pemeriksaan ini sangat beda nih. Perut bagian bawah sama perut bagian permukaan itu memberikan gambaran yang berbeda yang saya sebutkan. Singkat saja, prinsip kerjanya menggunakan gelombang suara dengan frekuensi antara 2 sampai 15 ya. Yang makin tinggi ini biasanya dipakai untuk USG yang detail, terutama transvaginal atau USG khusus payudara misalnya, itu pakai yang frekuensi tinggi ya. Sedangkan kalau yang frekuensi rendah dipakai untuk yang umum. Kemudian kita tahu prinsipnya sekilas saja bahwa ini ada alat ya namanya probe. Probe ini memberikan beam berupa gelombang suara, bukan gelombang radioaktif ya, gelombang suara ya, diberikan secara bisa continuous terus-terusan, bisa juga dalam bentuk discrete track itu terus-terusan ada. Ini tergantung tipenya apa. Kemudian nanti oleh tubuh dipantulkan, nah pantulannya ditangkap lagi oleh si probe ini. Kemudian habis ditangkap oleh probe ini diolah oleh komputer, pantulan-pantulan itu diubah, scan converter diubah menjadi gambar, nah, gambarnya keluar seperti itu ya. Jadi kita menggunakan gelombang suara, prinsipnya begitu. Nah, di dalam USG ada disebut prinsip betul disebut resolusi. Resolusi itu sama seperti komputer, disebutnya density dalam komputer, kemampuan suatu alat untuk dapat membedakan dua titik terdekat.
Jadi semakin kecil jarak antara dua titik yang bisa dibedakan, itu berarti resolusinya semakin baik. Itu ya. Nah ini yang perbedaan antara USG zaman dulu sama USG sekarang. Zaman dulu jarak titiknya tuh agak lebar baru kita bisa bedakan. Kalau sekarang sekian milimeter udah bisa dibedakan. Jadi itu resolusinya makin bagus, gambarnya lebih tajam. Penetrasi atau kemampuan untuk melihat lebih dalam. Prinsip ini ya, semakin rendah frekuensi, resolusi makin bagus. Jadi semakin rendah frekuensi, resolusi makin jelek, tapi penetrasi makin jauh. Sebaliknya, semakin tinggi frekuensi, resolusi makin tajam, itu makin baik, sedangkan penetrasinya dangkal. Ini ilustrasi saja. Kalau kita lihat, ini menggunakan frekuensi rendah, ini menggunakan frekuensi tinggi. Ya. Yang menggunakan frekuensi rendah, maaf, ini frekuensi rendah, ini frekuensi tinggi. Kalau kita menggunakan frekuensi tinggi, ini gambarnya di sini bagus nih, terang, tapi dia nggak bisa sampai ke dalam, hanya sampai di sini kira-kira. Sedangkan kalau menggunakan frekuensi rendah, dia bisa sampai dalam lebih jauh penetrasinya, tapi dia ininya gambar di sini lebih kabur ya, atau resolusinya tidak sebaik yang sebelah sini. Itu prinsip ya. Nah, USG itu ada macam-macam. Ini yang zaman dulu nih, tahun 90-an. Ini tahun 2000 sampai ini sekarang yang model ini. Ini memberikan resolusi yang berbeda. Saya memberikan contoh. Ini gambar wajah ya, dengan gambar teknologi 2 dimensi. Dan bisa melihat, matanya bisa melihat, hidung, bibir bisa melihat. Tetap bisa dinilai. Nah sekarang ada bisa membuat foto kayak gini ya, yang disebut 3D. Ada itu. Nah lebih lagi bisa dibikin buat video. Jadi gambar bergerak. Jadi ini seperti ini. Nanti gerakan-gerakan ini kita bisa lihat. Nah ini disebut teknologinya 4D. Sebenarnya 3 dimensi juga, cuma bahasanya benar 3 dimensi real time, jadi artinya seperti video gitu. Ini sebetulnya nggak terlalu penting kalau buat saya, tapi buat pasien baru senang dia project yang seperti ini. Iya, masalahnya menggunakan teknologi ini masih pakai watt-gain kayak ini, ya harganya jauh lah. Kalau harganya mahal, artinya pasalnya bisa dibayar lebih banyak. Ya, padahal penggunaannya nggak begitu besar. Ya buat senang-senang aja gitu. Terus saya bilang sama pasiennya, ibu, bapak, kalau foto ya atau video jelas lebih bagus kalau udah lahir ya, dibandingkan foto kayak gini ya, gitu ya. Jadi pembuatnya kan juga lahir udah bagus, lucu gitu kelihatannya. Kayak gini nggak begitu, ya cuma kelihatan oh ya ada bentuknya, oh di dalam perut saya udah ada janin yang kayak gini. Dibandingkan dengan gambar ini, mereka kurang tahu. Baik, kemudian siapapun yang melakukan mengoperasionalkan USG harus mengetahui tombol-tombol. Ini namanya tombol-tombol ya, atau sebutnya knobonologi, ilmu penombolan kayak gitu. Pokoknya sebuah tombol. Nah ini gunanya untuk apa? Ini untuk aktivasi atau fungsi sama kayak kita pakai HP gitu, ada feature-feature, ini juga ada. Kemudian optimalisasi gambar tadi ya, mau pakai frekuensi tinggi, frekuensi rendah. Kemudian manajemen data, penyimpanan data, dan penyajian ya. Penyajian itu artinya ditampilkan seperti alat datanya, misalnya dalam bentuk grafik-grafik. Ini fungsi-fungsinya ada di tombol-tombol ini. Nah saya paham ada banyak dokter di sini, di kita ya, di Indonesia, terutama dokter umum yang menggunakan ultrasonografi, kurang paham menggunakan tombol-tombol sini. Dia hanya bisa menggunakan proofnya saja, tapi tombol-tombolnya kurang paham. Padahal ini hanya bisa kita pelajari sedikit, maka gambarnya dihasilkan cukup baik. Biasanya gara-gara belum seperti pelajari udah ganti mesti. Ini bareng-bareng. Baru pelajari sebentar, ada ganti lagi. Jadi udah nggak tahu. Baik, kemudian teknik pemeriksaan.
dari yang nyaman untuk pasien ya. Jadi kalau di dalam obstetri atau ginekologi itu ada pemeriksaan teknik transabdominal dan transvaginal atau bahkan transrektal. Maksudnya diperiksa dari perut, diperiksa dari vagina, jadi masuk ke dalam vagina perutnya, atau bisa juga perut yang vagina itu masukin ke rektal sebagai alternatif ya. Tentu saja cari yang mudah dulu. Yang mudah ya pasti ya abdominal. Kalau yang abdominal udah dilakukan tapi tidak nyaman, tidak bisa mendapatkan gambar yang optimal untuk diagnosis yang kita hendaki, baru kita gunakan yang transabdominal, transvaginal atau transrektal. Mulai dari yang mudah sampai yang normal atau yang normal. Jadi misalnya yang mudah menggunakan USG yang buat dimensi itu udah. Jadi jangan gunakan dulu yang aneh-aneh. Sistematis dan konsisten, periksa dari kepala ke bawah ke kaki atau kebalikannya dari kaki ke kepala, itu konsisten terus-terusan. Dan yang paling penting ini nih orientasi gambar ya, orientasi fokus. Sebagai contoh seperti ini ya. Ini kalau layar kita nih, layar monitor ada titik A, B, C gitu. Ini ada konsensus. Kalau kita menggunakan probe transabdominal, maka titik yang A ini sebelah sini, di layar ini, titik A sebelah sini. Ini artinya sisi kranial, sisi atas atau sisi kanan dari pasien. Sedangkan kalau titik B, titik kiri dari kita, titik dari kita ini sebelah kanan kita, itu sisi kiri dari pasien. Gitu. Karena kita meriksa pasien ini selalu begitu, kepala di sana, kiri sini, ya. Atau sisi kaudal, janin, kranial, kaudal, kepala, abdomen, kranial itu kepala, kaudal itu bokong. Ya, ini biasa dipakai sebagai titik probe ya. Gitu. Demikian juga oleh transvaginal. Jadi karena ini nanti yang utama dipakai transabdominal dulu ya. Nanti kamu ngapalnya bingung. Ini dulu ya, transabdominal dulu. Ini contoh, ini probe yang transabdominal, ini probe yang transvaginal. Biasanya di probe ini ada petandanya nih. Ini. Nah, tanda ini ada tanda. Tanda ini kalau di layar monitor berarti ini. Titik ini yang ada tulisan A atau sini, ini artinya tanda ini. Jadi kita bisa tahu menggerakkan ini ke arah sini, artinya ke arah anterior ya. Sini anterior, ini posterior, atau ini kranial, ini kaudal, atau ini kanan, ini kiri pasien. Ini kalau probe transvaginal juga sama seperti itu. Nah, ini hal-hal ini sederhana tapi harus diketahui oleh yang meriksa ya. Jadi kalau nanti bedain ovarium kanan, ovarium kiri, bingung. Ini ada tumor di ovarium kanan, padahal yang kiri. Nanti dokter bukanya yang kiri, apa yang kiri? Ini kanan, itu kali. Saya tanya di agak kiri. Nah, ini penting banget soal orientasi. Baik. Kemudian pemeriksaan USG menggunakan prinsip otonomi. Ya, itu otonomi artinya otonomi itu artinya bebas. Pasien mengetahui tujuan dan manfaat serta cara pemeriksaan serta menyetujuinya. Ini penting nih. Kalau kita mau periksa USG, Bu, periksa USG ya. Si pasien kadang-kadang nggak tahu. Kita iya aja. Begitu diperiksa, udah ada hasilnya. Dok, kenapa saya diperiksa kayak gini? Belum aja. Jangan, itu dilakukan di awal. Pasien tahu, Ibu, saya mau meriksa janin Ibu di dalam, sehingga saya perlu pakai ultrasonografi. Ibu, saya melihat ovariumnya Ibu yang sebelah kanan kayaknya ada benjolan. Nanti kalau saya nggak bisa pakai pemeriksaan yang abdominal, saya akan berlanjut pakai pemeriksaan yang transvaginal. Gitu ya. Apa Ibu setuju atau boleh menyetujui untuk saya kerjakan seperti itu? Mau nanti kasih tahu. Biasanya kalau yang transvaginal
kan kurang begitu nyaman atau kurang nyaman karena kalau di Indonesia itu kemaluan atau vaginanya wanita itu hanya boleh ditakuti sama suami gitu ya, yang lain nggak boleh kecuali dokter. Nah, tapi dokternya pun harus kasih tahu tujuan pemeriksaannya. Makanya kasih tahu. Nanti ada dokter yang dia merasa enggak, dok saya nggak mau, saya nggak nyaman atau takut rasa, nggak boleh dipaksa. Kayak gitu ya. Ini kemudian harus di ruang tertutup, meja periksa dan kain penutup yang memadai. Jadi kan kalau dibuka bawah, perlu dibuka, tapi bawahnya nggak dikasih penutup. Ya malu dong maksudnya. Itu ya nggak boleh. Yang didampingi perawatnya harus penting ya. Ada pendamping. Ya. Kemudian jika diperlukan ada sediakan ruang ganti. Dan kondisi dan pemeriksaan hasil pemeriksaan bersifat rahasia. Hanya untuk kepentingan pasien. Nggak boleh kita sebar-sebarin hasil pemeriksaan. Jadi kalau misalnya ada hasil USG janinnya artis gitu, ada di medsos USG-nya itu jelas bukan dari dokternya. Karena dokternya nggak boleh memberikan itu. Itu biasanya pasiennya sendiri yang men-share. Kalau dokter nggak boleh. Konfidensial, rahasia, seperti itu ya. Apalagi kalau pelayanan-pelayanannya bersifat fatal ya. Ada pelayanan atau bahkan penyakit-penyakit yang kadang-kadang memalukan gitu ya. Nah itu nggak boleh. Teknik pemeriksaan gunakan fleksibilitas pergelangan tangan. Orang Indonesia paling sering boleh pakai tangan kanan ya. Yang kalau di orang bule, Amerika, Eropa, sebagian dari orang Asia itu menggunakan tangan kiri. Jadi kita harus lihat tangan mana yang kita bergerak. Jangan ini kalau nggak pernah masak agak susah ya. Memasak kan mulai ya. Tangannya gerak, ngoseng-ngoseng, itu berarti menggerakkan tangan kita. Nah, USG itu benar-benar membuat tangan kita harus fleksibel, menggerakkan perut kiri ke kanan, ke atas ke bawah, mencari yang kita mau. Ya, saya lihat beberapa dokter yang kamu USG-nya tuh, begini kaku gitu. Terus harus luas. Dan ini perlu dilatih. Latihnya gimana? Semua latih. Bikin sambal. Tapi lama-lama coba sini. Gitu ya. Gerakannya harus menggeser, bukan menekan. Di perut tuh nggak boleh tekan, dia digeser. Ya kalau gerakan transvaginal menggeser, memutar, menyudut, itu lebih sekali. Kumpulkan semua data sebelum kesimpulan. Jadi baru kita lihat sesuatu, terus kita udah jelasin ke pasien, padahal pemeriksaan kita belum selesai. Nah itu dihindari. Ya karena seringkali kita salah. Bagian yang kita lihat satu pelayanan itu merupakan suatu bagian dari hal yang lebih besar lagi. Pelayanan yang lebih besar atau bahkan sebetulnya hanya perubahan simpel saja bahkan tidak berarti. Jadi kita nggak boleh buru-buru memberikan informasi tersebut. Baik, ini foto saya tahun berapa, udah lama banget. Hanya contoh bahwa harus ada pendamping. Tata cara cepat aja ya. Kenalkan diri dan identifikasi pasien. Ya, anamnesa, tanya keluhan apa. Kemudian pemeriksaan fisik sederhana. Ya, apa namanya kalau sini bilang tak sawang itu tahu dulu ya. Ya dulu sekali lihat, oh iya nih naiknya tempat tidur. Pasien naik ke tempat tidur sudah susah karena perutnya sakit. Itu dalam kita udah lihat, oh ya ini naiknya susah ya. Jangan dia KIP, ya, itu udah dalam pikiran kita. Jelaskan maksud tujuan sudah jelas. Misalnya umum secara sistematis, misalnya fokus diri, periksa umum dulu, abdomen secara keseluruhan, kemudian baru fokus ke organ yang kita mau. Ya, misalnya kalau janin, lihat dulu seluruh janin, habis itu kita bisa jantung, misalnya.
Kemudian membuat dokumentasi, artinya di save, gambarnya di save, atau di print boleh. Dulu waktu pertama kali saya masih belajar USP, nggak ada save, adanya print. Jadi kita buat sesuatu, gambar bikin bagus, langsung print. Kalau sekarang enggak, sekarang save, pilih-pilih. Oh, gambar yang bagus yang ini, baru di print. Ya, membuat analisa dan kesimpulan, kemudian mengkomunikasikan hasil. Ya. Itu penting ya, hasil pemeriksanya nggak tahu. Dok, gimana dok bikin saya? Ada deh. Nggak bisa, boleh gitu. Ya. Kok gitu? Saya mau tahu. Ya ibu pokoknya gitu deh. Nggak boleh, harus jelasin. Dari ibu pertumbuhannya baik, anatominya baik. Ya. Untuk itu maka semua dokter yang melakukan pemeriksaan ultrasonografi harus punya keilmuan mengenai apa yang akan diperiksa. Ya. Kalau nggak tahu hanya pengambil gambar saja, nggak bisa. Ya, itu hanya dikerjakan oleh namanya penata radiologi. Ya. Dia cuma ngambil gambar tapi nggak bisa ngambil kesimpulan, nggak bisa ngambil keterangan. Gitu. Dia bisa tuh asisten radiologi periksa, dia ambil gambar, terus habis itu ibunya nanya, bapak atau sus, gimana bayi saya? Nanti tanya dokter ya, gitu dia nggak bisa ambil kesimpulannya. Dia ambil gambar, nanti diskusinya sama dokter. Jadi dokter ngasih jawab. Baik ya. Tadi ya, makanya itu ada syaratnya ya, memberikan pemahaman antara anatomi fisiologi, mesti tahu pemahaman dan patologi dan patofisiologi. Kemudian tadi pemahaman akan mesin USG dan cukup waktu untuk pemeriksaan. Jadi saya lihat beberapa teman sejawat saya dokter kandungan ya, pasiennya itu sekali pasien praktek itu 50, bahkan ada 70. Prakteknya misalnya dari jam 7 malam, anggaplah sampai jam 11. Jadi satu pasien dengan 20 pasien saya berapa ya? Bu, tidur ya? Dah. Gimana buat bagi saya? Bagus. Gitu. Ya. Dokter saya, dah. Gimana bagi saya? Jelek nih, ini bermasalah. Bahkan saya melakukan seorang yang paling ahli sekalipun melakukan pemeriksaan yang 5 menit, kecuali bayi normal. Kalau bayi normal kadang-kadang bisa. Satu, tidak etis, yang kedua agak aneh dalam screening itu berarti. Jadi ini kunci dari salah satu pemeriksaan kita baik, kita cuma punya cukup waktu. Memang betul ada kebiasaan dalam memeriksa, ada dokter yang bisa cepat gitu, dan mengambil gambar secara cepat, kemudian mendokumentasikan secara cepat. Tapi ada juga yang dia butuh waktu. Prinsipnya semua gambar harus yang kita mau harus dinilai ya, supaya dapat kesimpulan. Baik, itu apa namanya? Dasar-dasar USG sama. Ada pertanyaan dari sini? Nah, berikutnya adalah utilitas atau kegunaan USG obstetri dan ginekologi. Indikasi USG itu ada beberapa. Saya membedakannya berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan timeline fase kehidupan atau reproduksi. Ini kalau pada wanita itu kan ada fase-fase ini ya, lahir, menarche, reproduksi, perimenopause, menopause. Ini di setiap fase-fase ini terjadi perubahan. Ya, perubahan dari sisi ginekologi maupun yang reproduksi pada saat dia kehamilan. Nah, perubahan-perubahan itu yang dinilai dengan ultrasonografi. Bisa ya. Baik itu dia punya keluhan atau tidak punya keluhan. Misalnya pada pasien yang sedang screening untuk kasus di perimenopause. Ini dia punya keluhan tapi dia melakukan screening karena di usia tersebut punya potensi terjadinya timbul masalah hormonal ataupun masalah bersehubungan dengan yang merasa.
makanya lakukan screening. Ya. Saya lihat beberapa abang sejawat dia nggak punya pengalaman untuk menilai kasus-kasus yang perimenopause atau menopause, sehingga gambaran tadian normal dianggap ini bermasalah nih. Nah, gitu ya. Nah, untungnya sekarang beberapa pasien itu cukup kritis, sehingga begitu dia disebutkan bahwa masalah bahkan akan dilakukan tindakan, dia melakukan second opinion ke dokter lain. Masalahnya kalau dokter lain nggak paham juga, udah nasib gitu ya. Kemudian ada lagi indikasi USG berdasarkan keluhan. Ya, kemarin saya sudah pernah bahas, ya. Saya nggak pernah bahas sama ayah juga, ya sering banget sih. Berdasarkan indikasi ya, jadi indikasi yang paling sering pada wanita itu ada gangguan haid, vaginal discharge, nyeri pelvik, atau tumor, atau gejolak. Satu lagi pada kehamilan ya. Ini berdasarkan ini baru dilakukan pemeriksaan. Contoh, ini si wanita kau udah sampai usia 25 di dokter adalah belum haid, normal nggak ya? Enggak, ya. Lagi gangguan haid. Jadi saya usia kemarin apa gitu. Ya karena belum nikah, si dokternya bilang enggak, biasa itu kamu stres, ujian dulu, kasih tutor, kuis setiap minggu. Stres, jadi nggak haid gitu, tanpa melakukan pemeriksaan, karena sungkan meriksa dari bawah, itu nggak bisa. Nah, untuk itu maka dikasih lah pemeriksaan dengan ultrasonografi supaya memberikan imaging, benar nggak sih yang dibilang gara-gara stres, tapi jangan-jangan rahimnya nggak ada rahim. Ya, ada kasus kayak gitu ya. Nah, itu ultrasonografi akan sangat membantu. Di bidang USG ginekologi dibagi dua, kondisi-kondisi yang bersifat fisiologis maupun bersifat patologis. Ya, tadi yang bersifat fisiologis itu perubahan-perubahan dari fase menarche, reproduksi, klimakterium. Ini klimakterium itu kata lain dari menopause atau senilis. Senilis itu artinya post menopause atau disebutnya kalau bahasa Jawa sepuh. Oke. Jadi gambarnya uterusnya gimana nih? Uterus sepuh. Atau disebutnya kalau bahasa Latinnya senilis uterine. Jadi uterus senilis artinya uterus di masa post menopause. Bentuknya kecil, terus ada bintik-bintik putihnya. Falsifikasi. Itu gambaran normal yang kayak gitu. Gitu ya. Itu yang fisiologis. Nanti ada yang patologis. Yang patologis bisa dibedakan menjadi yang tumor dan non tumor. Kalau yang tumor dibedakan lagi, tumornya neoplasma atau non neoplasma. Yang neoplasma dibedakan lagi dengan sojina. Gitu ya. Kalau non tumor ada kasusnya urogenital, ada kasusnya hormonal, ada kasusnya infeksi atau inflamasi atau komplikasi medis lain. Sebagai contoh, ini gambar genital internal, ini pakai USG transvaginal, gambarnya jelas banget ya. Nah, ini rahim, ilustrasinya begitu. Nah, ini juga ya, ini kakung, ini endometrium, ini ovarium kanan, ovarium kiri. Ini dibilang gitu ya, sisi sebelah sini sisi kanan pasien, sebelah sini sisi kiri pasien. Seperti itu. Ini gambaran umum untuk genitalia internal dengan USG ya. Terus dengan ovarium. Nah, pada wanita dia kan dipengaruhi oleh perubahan hormon pada siklus haid. Itu akan memberikan gambaran yang berbeda di rahimnya maupun di ovariumnya. Contohnya ini, ya ini fase menstruasi, fase proliferasi, fase sekresi, desidualisasi itu artinya endometriumnya dipengaruhi oleh hormon progesteron tinggi karena dia saat itu mau menerima konsepsi diri dan mau hamil.
Ini beda nih gambar endometriumnya, tadinya seperti ini tipis, ini mulai tebel, gambarnya triple line, ini warnanya keputihan, dia putih banget. Nanti gambar di ovarium juga beda, seperti ini polos, ini ada satu orang mulai berubah, ini ada korpus rubrum, ini ada korpus, ini korpus rubrum, ini korpus rubrum yang nggak pecah, ini jadi korpus luteolin yang nggak pecah karena dipertahankan karena hamil. Contoh, ya. Ini bentuk love ya, gitu ya. Bukan, ini bentuk rahim bicornu, disebut bangkit rahim bicornu, kafumnya ada 2, tapi korpusnya 1. Ini kornunya ada 2, ini kornunya 2, korpusnya 1, kafumnya 2. Ini kornu. Ya. Ini hamil bisa di sini, bisa di sini. Atau nggak hamil-hamil, bisa juga keguguran dulu. Wanita seperti ini nggak punya kandungan, pokoknya nggak ada keluhan sebelum nikah. Tapi kalau udah nikah ada punya keluhan, ya, keguguran, terus-terusan. Gitu. Baik, yang ini kebalikannya, dia rahimnya kecil, ya endometriumnya tipis, kecil. Nggak haid, bisa bukan nggak stres, memang rahimnya nggak tumbuh. Jadi operasi terus dilakukan macam-macam, bisa dengan genetik, contohnya pada kasus sindrom Turner 45XO, bisa juga gara-gara masalah hormon pada aksis hipotalamus hipofisis ovarium bermasalah. Jadi kita ini kisah retensi. Jadi ada juga wanita tidak haid, tapi bukan terus-terusan, dia pernah haid terus dia haid. Dia namanya siklus anovulasi. Siklusnya anovulasi gara-gara folikelnya nggak terpecah. Dia nggak menjadi folikel matur, dia nggak ovulasi. Jadi makanya karena tidak ovulasi, hormonnya lancar berantakan, maka dia tidak haid. Oke. Contoh nggak haid lagi adalah ini, polikistik ovarium. Nah, ini adalah gambaran-gambaran patologis dari ginekologi yang sifatnya non tumor. Nah, ini adalah gambaran pada kasus abses tubuh ovarium. Ini di sini di rahim, ya, sebelahnya ada benjolan massa. Ini bukan tumor, ini maksudnya bukan tumor yang plastik, tapi ini tumor akibat adanya peradangan hasilnya abses. Gambarnya kayak gini, namanya abses tubuh ovarium. Ya. USG itu didetek. Nah, tumor-tumor kecil kayak gini, polip dalam tahun kering, ini miom seperti ini, kritek. Kemudian, nah ini, ya, ini bisa endometriosis, ini cancer ovarium. Yang ini jinak, ini ganas, gitu ya. Seganas-ganasnya cancer ovarium lebih ganas kalau jadi apa sih dari mulai USG bisa membedakan, walaupun tidak 100%, tapi prediksi, ya, apakah tumor yang sedang diindahkan itu sifatnya ganas atau tidak ganas. Dan ini sangat penting dalam pengelolaan suatu tumor. Ya, bisa kalau yang ovarium ini dioperasi dengan cara biasa fatal. Namun ada teknik yang melakukan operasi ovarium cancer. Ya. Nah, ini kista endometriosis itu juga sangat sama. Ini bukan kista biasa nih, karena dia punya potensi berulang. Jadi kalau pasien dokter yang main operasi saja,
tahu tipe apa. Yang dirugikan pasiennya. Gitu. Ini juga cancer ya, sel cervix, ini rahim, ini cervix. Ya, nah ini cervix ini stadium 1B. Wah ini karbonnya terbuka di darah. Ini cervixnya penuh, sudah dipenuhi oleh, sudah berubah menjadi massa kanker. Ini stadium 3B. Gitu ya. Ini malah hampir mendekati 4 ya, mau masuk ke vesika. Baik, itu USG di bidana. USG ginekologi. Ya, artinya hampir semua kondisi-kondisi itu di bidang ginekologi ketika dengan transonografi atau bisa dijawab dengan transonografi. Hanya sebagian yang tidak saya sampaikan. Karena kuliah ini hanya pengantar, bukan detail untuk supaya kalian menjadi ahli. Intinya gitu ya. Jadi kalau nggak tahu apa-apa, ditanya Mas Eno, gini saya nggak mau, kita saya rujuk dulu ya, biar tahu meski boleh. Dokter kalau itu saya nggak tahu dokter ini masih langsung. Jadi dalam rangka melakukan rujukan ultrasonografi, jangan harus punya diagnosis atau namanya diagnosis kerja, diagnosis. Kemungkinannya apa? Baru jangan melakukan pemeriksaan ultrasonografi, merujuk. Bukan tanpa keterangan kosong. Mohon USG apa? USG masalahnya apa? Diagnosisnya apa? Walaupun belum tentu diagnosisnya tepat, salah, tapi nggak masalah. Karena semua dokter harus punya working diagnosis. Artinya dia bekerja dengan diagnosis apa? Ya, baik. Ya, ada yang meyakinkan working diagnosisnya dan juga yang melakukan. Yang melakukan ini karena kita perlu merujuk. Dan kalian diharapkan bisa melakukan rujukan untuk ultrasonografi. Kalau konsultasi yang melakukan. Baik, itu USG ginekologi. Baik, namanya sekarang USG kebidanan. Ya. Di bidang kebidanan dia ada banyak tujuan untuk melakukan USG ya. Palingnya ada 7 ya. Identifikasi kehamilan, viabilitas itu artinya si mudigan yang hidupnya hidup apa enggak. Kemudian penanda anomali atau soft marker anomali genetik. Kemudian menilai pertumbuhan, kemudian menilai anomali di organnya anatominya normal atau enggak. Kemudian melihat lingkungan terkait gimana sih posisi placenta, gimana sih air tubuhnya, seperti itu. Dan satu lagi yang terakhir untuk kesejahteraan janin. Artinya si janin ini ada ancaman terhadap kehidupannya di dalam tubuh gitu ya. Nah, ini semua dijawab dalam ultrasonografi. Cuma untuk bisa menjawab ini kita mesti paham ada timeline-nya ya. Contohnya ini verifikasi kehamilan, penanda anomali dan viabilitas itu cuma di semester 1. Ya semester 2, 3 udah balik lagi. Gitu. Jadi jangan kirim mohon pemeriksaan USG di semester 2. Apakah janin hidup? Ya, nggak boleh ya. Karena tidak di situ lagi di semester 2. Kecuali mau melakukan second opinion. Mohon second opinion janin dengan kemungkinan dengan kemungkinan IUSD. Cari-cari tadi itu boleh. Kita karena kalau bayi meninggal kan mau dikeluarkan, jadi supaya meyakinkan kita minta lagi dari pemasjid yang lain supaya yakin. Gitu ya. Boleh. Sama ya di timeline-nya ya. Untuk menentukan lokasi kehamilan di trimester awal, bukan di trimester 2-3. Ya. Dan kehamilan ektopik apa enggak? Viabilitas
itu juga di sini ya ada pelajaran genetik sama sih. Nah, anatomi lengkap detail tuh di 20 minggu walaupun sebelum itu juga bisa. Kesejahteraan janin biasa di sini. Dan satu lagi menjelang persalinan merek unitnya ada misalnya placenta previa bisa dinilai di sini. Di sini bisa kalau dengan placenta previa bisa, cuma nggak cocok kan bukan persalinan gitu ya. Baik, ini adalah beberapa gambar 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu. Ini beda ya. Saya kadang-kadang nggak pakai ukur-ukur, cuma kayak ini aja. Ada kantong gestasi kosong, dalamnya nggak ada apa-apa nih, cuma kantong aja. Itu 4 minggu. Kalau dari ini buat ada ini namanya yoksat, itu 5 minggu. Kalau udah di yoksat ditambah ini embrio kecil ini, nah ini namanya 5 minggu. 7 minggu sama seperti ini, cuma udah mulai ada di kepala, di badan. Ini 10 minggu kepala, badan, tangan, kaki. 12 minggu bisa lagi. Nah di 12 minggu itu ada pengukuran namanya buccal translucency, yang ini di belakang leher, celah dan kecil. Itu penanda kelainan genetik. Yang standar diperiksa di usia antara 11 sampai 14 minggu. Oke. Nah kadang-kadang memang kita membutuhkan pemeriksaan dengan transvagina ya untuk bisa membedakan. Contohnya ini kita lihat ini USG transabdominal, kalau lihat kantongnya ini kosong, nggak ada apa-apa. Begitu pakai pemeriksaan transvagina maka kita lihat ada yoksatnya. Ini jelas beda. Kalau hanya kosong saja usia kehamilan 4 minggu, kalau ada yoksatnya pasti 5 minggu gitu. Jadi yang dipakai yang mana? Ya jelas lagi ini yang lagi aku seperti itu ya. Kemudian di trimester 1 juga untuk membedakan porensitas dari gemeli. Kita tahu gemeli itu ada 2 tipe, yaitu gemeli satu telur, satu zigot atau 2 zigot, atau disebut monokorion atau dikorion. Ini yang ini jelas kan kandungnya beda nih, terpisah oleh sekat yang tebal. Ini kembar di korion. Kalau yang ini kantongnya yang besar itu 1, tapi kantong karionnya 2. Nah, ini kembar kantong korion. Ini kembar 1 telur, kembar 2 telur. Ini kembar identik, ini kembar non identik. Nah ini di awal-awal kehamilan paling bagus. Kemudian ini disebut kelainan genetik atau soft factor. Ini NT setelah ini, kalau nggak normal ini normal. Coba lebih dari 3 mili itu tidak normal. Apa sih efeknya kalau dia lebih dari 3 mili? Itu artinya si janinnya punya kemungkinan risiko pada genetik. Nah, genetik itu bisa DNA, bisa kromosom, paling sering kromosom. Jadi ini dilihat di trimester 1. Trimester 2 udah nggak dilihat nanti. Dia hanya di sini, di antara usia 11 sampai 14. Jadi kan kalau di TikTok keluar yang ini, wah kalau bisa hamil mesti diperiksa nanti, gitu. Benar. Jadi ibu-ibu datang ke saya di usia 25 minggu, 28 minggu, begitu saya periksa, baik bu, pindahnya gitu. Dok, NT-nya bagaimana? Itu artinya udah benar, karena ibunya nggak belajar kedokteran. Nah, mungkin nggak tahu bahwa NT itu diperiksa di 11 atau 14 minggu. Tapi jangan nanti jangan lagi begitu ya. Mohon penilaian NT di usia 20 minggu, nggak bisa. NT bisa di 10 sampai 14 minggu. Gitu ya. Kemudian di trimester 1 ada beberapa kelainan yang sifatnya ekstrim, jadi bisa kelihatan. Contohnya ini akrali X encephali. Jadi dia nggak ada kelainan ya, tidak ada tulang kepalanya, tapi otaknya ada. Ini omfalokel ya,
ya, defek ya, ini abdomen. Ini tinggal satu adalah defek. Baik, itu semester 1. Sebenarnya di semester 2, kalau itu semester 2, nah ini ya, dari utama ke penilaian pertumbuhan dengan kemudian anomali atau anatomi dari organ-organ besar lebih detail dan kelihatan. Contohnya misalnya kalau di semester 1 kita nggak bisa lihat bibirnya normal atau enggak, itu nggak bisa dilihat di semester 1, bisa lihat di semester 2 mulai 18 minggu ke atas. Nah ini adalah penilaian biometri artinya pengukuran pada janin yang standar. Ya, jadi pemirsaannya paling standar diperiksa setinggi kepala ini, gambarnya ini, setinggi kepala, setinggi jantung, tinggi banget ya. Ini, tinggi jantung ini, setinggi abdomen, terus kemudian tulang panjang femur. Ini adalah penilaian standar USG di semester 2 dan 3. Jadi gambar-gambar ini harus muncul dalam saat kita melakukan pemeriksaan. Kepala, abdomen ini, abdomen dari mana? Ini ada tulisannya gaster, ini gaster. Kemudian ini jantung, setinggi jantung, jantungnya ini sebelahnya paru-paru. Kadang-kadang pasien suka konyol, lu udah periksa gini, bu, jantungnya normal, biasa. Dok, paru-parunya gimana? Karena saya tidak mengucapkan paru-parunya, saya cuma ngomongin jantungnya. Salah juga sih. Padahal harusnya kita ngomongin gitu, paru-paru dan jantung dan paru-paru normal. Karena gambar satu paket. Sisi paru-paru yang ini. Yang ini tulang panjang. Femur. Sebenarnya kalau tepat hanya membesar femur, harusnya diperiksa juga tulang-tulang yang lain. Karena seringkali kelainan terjadi di sisi yang lain. Mana ya? Saya dapat berapa minggu yang lalu, usia 12 minggu, tidak ada kedua tangan ya, hanya lihat, tapi atas, tapi ini ada. Itu kemudian baru-baru ada kasus di Lombok yang seorang siswa dituduh melakukan pelecehan seksual oleh beberapa mahasiswa. Siswa boleh nggak punya anak. Nah itu orang bisa didetek, bisa. Yang nggak bisa didetek adalah pelakuan, bisa. Kalau fisiknya bisa. Gitu. Baik, semua yang diukur ini adalah pengukuran diameter kepala, abdomen atau femur, diukur akan dipetakan, dimasukkan ke dalam grafik pertumbuhan normal. Jadi kayak gini nanti gambar kepala AC, ini HC tingkat kepala, ini AC perut, ini FR femur, kan keluar gitu. Nah, berdasarkan ini kita bisa menilai pertumbuhan. Contohnya kasus ini, ya ini contohnya kasus ini. Kita lihat waktu kita pertama kali datang di usia 20 minggu nih, sini nih, ya, AC-nya di persentil 50. Nanti di usia 31 minggu dia udah di bawah persentil 5. Ini artinya dia mengalami deselerasi pertumbuhan. Kasusnya masuk dalam kriteria pertumbuhan janin terhambat ya. Normalnya harusnya ke sana, itu dia ke sini.
Jadi kalau menilai pertumbuhan sangat baik jika menggunakan grafik seperti ini. Ya. Ini kebetulan kita terlalu jauh nih, ini paham menunjukkan. Harusnya dia belum nyampe di sini, mungkin baru di setengah-tengah sudah mulai menurun di sini, sudah ketahuan bahwa dia pertumbuhannya terhambat sehingga bisa melakukan suatu intervensi agar dia tidak terlalu jelek. Ini kejauhan. Belakang udah Romi bedanya sekitar 12 minggu, 3 bulan. Baik, itu menilai pertumbuhan. Kemudian menilai kelainan. Ada kelainan yang sering banget, artinya dengan mudah bisa terdeteksi oleh USG karena kelainan anatomi organ-organ besar, sehingga gampang dideteksinya. Yang paling gampang organ itu kepala yang paling besar. Contohnya misalnya ini, ya, yang nggak ada kepalanya, nggak ada otaknya. Jadi kalau bicara teman-teman, dasar nggak ada otaknya, begitu, itu artinya dasar anencefali gitu ya. Ya kan anencefali. Ini kan mereka bahwa ini bisa dilihat di semester 1, 12 minggu lah. Karena kelainannya dari awal. Kalau yang ini kelainannya berisi cairan karena pelebaran dari ventricle. Itu yang paling. Ini kadang-kadang deteknya belakangan. Yang selalu di semester 1. Dia kadang-kadang munculnya di semester 3 itu baru didetek. Bisa atau yang ini. Kemudian itu kelainan-kelainan yang gampang. Kemudian organ lain yang gampang dinilai di perut, abdomen. Ini contohnya tadi kayaknya omphalocele kalau bisa gastroschisis. Oh ini gastroschisis. Bedanya apa sih? Dua-duanya defek di abdomen. Yang satu yang ini defeknya itu di kulit, fasia, dan peritoneum hilang atau tidak terbentuk. Akibatnya si ususnya keluar, berenang di dalam cairan abdomen. Itu yang gastroschisis. Kalau omphalocele yang defek kulit, fasia, peritoneumnya enggak, jadi ususnya tidak keluar. Nah ini kedetek. Beberapa kelainan yang lain, dalam jantung itu kedetek. Kalau besar ya, kelainan di wajah itu kedetek. Misalnya bibir sumbing ya, kedetek. Kelainan kulit yang susah nih. Ada sebagian bisa kedetek, sebagian tidak. Kalau kelainan kulit. Kelainan apa lagi? Tangan, kaki jelas kedetek. Kelainan kelamin kedetek kecuali yang ada di BT. Nggak tahu. Namanya kelainan kelakuan. Jadi sifatnya anatomi, insya Allah kedetek. Sebagian besar. Itulah gunanya melakukan screening secara detail di usia kehamilan trimester 2 dan 3. Kadang-kadang kelainan tersebut memang harus diketahui supaya dia bisa mempersiapkan. Baru-baru di sini ya, saya ini kontrol saya di usia kehamilan 13 minggu. 13 minggu masuk semester 1 ya. Jadi semester 1 itu saya dicek pendebaran jantung saya. Pendebaran jantungnya itu supaya terjadi. Ya nangis lah. Nangis mau main itu. Terus saya bilang, ya mungkin menderita, tapi saya menderita itu bukan supaya ibu nangis pertama, tapi untuk
mempersiapkan 4 tahun ke depan. Dan kemudian setelah dia baik, dia nurut tuh, kirimlah ke rumah sakit yang tertentu di sini. Kemudian rumah sakitnya di respon dengan baik, bisa waktu lahir langsung disiapkan dokter kardiologi, dokter bedah jantung, sebagainya, sampai dikirim ke Jakarta ya, Afrika. Itu karena kita mendeteksi, makanya persiapannya bagus. Ya. Akhirnya kan udah lama saya nanya sama pasiennya, gimana? Wah, alhamdulillah baik, dikasih kopi juga. Oh, baik dulu. Saya senang melihat kerja seperti itu. Itu artinya klien-klien itu dideteksi secara dini untuk bisa dipersiapkan dengan baik, termasuk pembiayaan, gitu ya. Mau untuk pembiayaan BPJS atau pembiayaan lain, terus dipersiapkan. Baik, ada pertanyaan di sini? Ini anatomi ya. Kemudian lingkungan janin ya, bentuk rahim tadi ada nomor ketahuan, lokasi plasenta, apa tubalnya banyak atau sedikit, ya. Kemudian tali pusat, ini laptop banget nih, udah ada TikTok nih. Lilitan tali pusat, mau kenapa lilitan tali pusat? Dari zaman dulu juga ada kan ya, lilitan nabi ya, udah ada lilitan tali pusat. Cuma nggak ketahuan, ini nggak ada di masjid, gitu loh. Kalau sekarang ketahuan, terus kenapa kalau ada bisa bilang dek jangan dek dulu dek, gitu ya. Nggak bisa. Ya. Terus mau dilahirin juga, dilahirin juga. Gak bisa juga, kalau setiap kali yang belum gak cukup gitu. Gak bisa. Jadi saya mau cerita bahwa ada hal-hal yang bisa kita lihat dengan ultrasonografi, tapi tidak ada kegunaannya kecuali membuat ibunya khawatir, gitu ya. Ini salah satunya. Makanya saya nggak pernah pakai kalimat melilitan, kayaknya meliput-liput, gitu, mencekek. Maka saya pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris namanya coiling, melingkari leher. Ini ada tali pusat melingkari gitu kan. Karena enak kan nggak dapetin ya. Gitu. Atau bahasanya buckle cord yang leher. Cord itu tali pusat, jadi tali pusat di leher. Nggak pakai kalimat yang melibet-libet, mencekik gitu ya. Kayak nakutin banget gitu. Itu bisa dideteksi, tapi tidak perlu kita kembali-kembali ya, bisa saja. Ini contoh kelainan posisi plasenta ya. Ini kan kencingnya ibu, ini jalan lahir serviks. Ya, ini plasentanya ada di depan serviks. Jadi dengan posisinya plasenta bagian. Jelas nggak bisa lahir biasa. Jangan di puskesmas nanti insya Allah atau di rumah sakit sekalipun dapat kayak ginian. Ya harus itu lah, bilang sama dokter kandungan, nggak bisa ibunya lahir sesat. Nanti kasus lain HP hemorroid antepatu ini plasenta ini ada bekuan darah di belakang plasenta. Jadi ini solusi plasenta bisa dideteksi. Nah ini sebenarnya kita tahu. Ini yang air tubannya banyak banget. Polihidramnion ini kebanyakan air tuban dikit banget. Jadi ini janin dari kepala, badan, seluruh bagian dari janin ini nempel sama bibit plasenta sama bibit rahim. Artinya enggak ada air tuban. Jadi polihidramnion. Kalau ini justru semuanya bagian dari janin tidak ada yang menempel banyak. Polihidramnion. Kritek kalkulasi ya. Nah yang terakhir adalah untuk menilai kesejahteraan janin ya. Apa sih yang dinilai kesejahteraan janin? Itu ada aktivitas, tadi ya pertumbuhan janin, aktivitas, volume cairan amnion tadi juga. Nah gara-gara ini ilmu relatif baru itu karena dulu nggak pernah kita menilai ya. Gara-gara dinilai untuk melihat apakah si bayi cukup mendapatkan suplai oksigen dengan menilai aliran darahnya normal atau enggak. Namanya pakai Doppler, USG Doppler.
gitu ya. Ini mulai dapat tahun saya itu kerja ya tahun awal 2000 ya, itu udah mulai dapat, mulai banyak dipakai, sekarang sudah menjadi pemeriksaan standar gitu ya. Seperti ini gambarnya, ini kan ada tali pusat nih, ini ya tali pusat tuh ada berapa arteri di tali pusat? Dua. Arteri mengalirkan darah dari mana? Arteri umbilikalis dari ibu ke janin, dari janin ke mana? Ke plasenta. Vena mengalirkan darah dari dari plasenta ke janin. Dari ibu ke janin langsung nggak ada, dari ibu akhirnya ke arteri spiralis, arteria spiralis ke dalam plasenta atau dalam intravenous. Jadi tidak pernah ketemu darah janin dengan darah ibu. Ya, yang ada adalah aliran masing-masing, tetapi di plasenta nutrien ditransfer dengan sistem transport plasenta. Nah ini adalah arteri umbilikalis. Arteri umbilikalis ini arteri dari janin ke plasenta. Ada dua, ini atas bawah, ini dua, bukan yang gede, yang tengah ini vena dua. Nah arteri umbilikalis bisa dinilai itu artinya daya pompa jantung dengan resistensinya di vaskuler. Ya. Ini normalnya kayak gini, itu gitu ya. Nah ini kalau yang bagian bawahnya hilang, kayak gini bagian bawahnya hilang. Ya. Apalagi bawahnya kayak ke bawah gini, itu namanya resistensinya tinggi. Itu artinya aliran darahnya dari plasenta, dari janin ke plasenta terhambat. Kalau dari janin ke plasenta aliran terhambat, artinya bermasalah apa ya? Oksigennya berkurang atau enggak? Oksigen banyaknya di mana? Vena, benar. Jadi kalau yang arteri bermasalah, oksigennya kurang. Awalnya tidak, ya betul. Ya, yang berkurang apa? Atau yang bermasalah apa kalau aliran terhambat? CO2-nya banyak, betul. Ya, artinya limbahnya banyak. Limbahnya itu menjadikan toksik buat janin. Itu bermasalah. Nanti lama-lama karena aliran di vena ini, kan di vena ada alirannya, mengalirkan dari plasenta ke janin. Itu dapat aliran dari mana? Yang membuat darahnya berjalan. Jantungnya ibu apa jantungnya janin? Ayo. Nah, dari janjiannya gitu, sirkulasi ibu nggak pernah ketemu dengan sirkulasi janin. Jadi kalau di vena umbilikalis tekanannya atau alirannya dapatnya dari jantung janin, gitu. Nah sekarang jantung janinnya itu tertahan, walaupun tertahannya di arteri, nanti lama-lama di venanya juga sama akan mengalami gangguan karena aliran darah ke venanya yang melalui plasenta juga mengalami tekanan yang tinggi, jadi nggak bisa lancar. Ya, jadi selain bertambah limbahnya, oksigennya juga lama-lama akan berkurang. Tapi yang utama pertama dulu limbahnya, gitu ya. Nah, untuk kasus-kasus yang begini, resistensi meningkat ini bayi dalam ancaman. Artinya dia dalam kandungan bisa mengalami asfiksi, gitu ya. Ini contoh. Ini contoh wanita 33 tahun hamil 33 minggu mengalami preeklamsia berat. Kemarin punya saya preeklamsia berat, tekanan darahnya tinggi, proteinuria minimal positif 2. Dokter berhasil mengontrol tekanan darah, hasil untuk tekanan darahnya. Jadi artinya boleh di konservatif. Nah, tekanannya terkontrol. Secara klinis kondisi ibunya aman atau bahaya? Aman, karena tekanannya terkontrol. Nah, habis itu dia bukan menyebabkan ibu aja, dia menyebabkan juga
janinnya kalau kita konservasi aman ya. Makanya ditanya agar dapat terapi konservasi, dokter perlu menilai kondisi janin. Apakah janinnya dalam kondisi baik? Itu bisa sama saya. Ini janinnya dalam kondisi masukin ke sini Aceh ya, negara perutnya di bawah rata-rata sampai 1. Jadi bayinya melalui pertumbuhan normal kecil terbesar. Cer, pertumbuhan janin terhambat, pertumbuhan janin terhambat pada transit artinya menunjukkan bahwa sudah terjadi gangguan fungsi dari fungsi apa? Oke. Kalau ada proteinuria, gangguan fungsi proteinuria ginjal gitu ya. Ada edema paru, artinya gangguan fungsi dari endotel gitu, karena dia endotel rusak. Sekarang kalau ada pertumbuhan janin terhambat, gangguan fungsi apa? Nutrisi dari siapa? Kalau ada gangguan pertumbuhan janin terhambat, jadi dia supaya dia bisa bagus, artinya harus support apa tuh? Plasenta. Itu ada gangguan fungsi plasenta, gitu. Maka pada preeklamsia berat dengan gangguan fungsi organ salah satunya menunjukkan perburukan, tidak dibiarkan, dipertahankan, tidak dipertahankan, harus dilahirkan. Ya. Seperti ini kasus ini. Ya. Sebetulnya tanpa pemeriksaan ini, hanya pemeriksaan saya sudah cukup untuk mengatakan bahwa mungkin ibunya baik-baik saja karena tekanan masih dikontrol, tapi janinnya tidak baik-baik saja karena dia ada ancaman dengan gangguan tumbuhan, gitu ya. Terus diperiksa aliran darahnya, baru deh ini namanya absent and diastolic yang kayak gini. Nah ini normal, meningkat banget, ini super meningkat resistensi. Ini yang ini kategorinya ini absent and diastolic. Nah ini kan kondisi seperti ini sudah diteliti, kalau dibiarkan lebih dari 2 minggu, maka ada bagian dari janin yang rusak atau mengalami asfiksia. Dan kita sebut asfiksia yang berat, kita asfiksia di otak. Ya. Punya ancaman terjadinya cerebral palsy atau jadinya jatuh omong-omong nih. Dia cuma ngomong doang gitu, banyak ngomong, tapi nggak punya otak. Bukan hanya sekali, artinya nggak bisa berpikir atau gangguan kognitif kali bahasanya. Nah itu artinya ancaman. Maka pada kasus seperti ini, walaupun tekanannya terkontrol, nggak boleh kita biarkan di dalam kandungan si janin ini karena dia punya ancaman. Walaupun usia kami 33 minggu, maka kita harus lahirkan dengan persiapan. Ya. Maksudnya persiapan bayi yang preker, begitu ya. Baik, habis. Baik kan? Gitu ya. Terus kira mengenai obstetri, USG di ginekologi dan obstetri. Berarti kesimpulannya memang USG ini dipakai untuk di bidang obstetri ginekologi sebagai alat penunjang medis yang perannya sangat banyak, hampir semua bidang, hampir semua bidang, kematangan, onkologi, endokrin, hormon, semuanya menunjukkan kalau bisa menggunakan OSG. Kalau saya tes, nggak ada sini nggak ada, ini ada, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo.